Penjabat Bupati Lombok Timur membuka giat sosialisasi dan bimbingan teknis sertifikasi TKDN-IK Dinas Perindustrian Lombok Timur. Pada kesempatan tersebut, PJ Bupati tegaskan jika industri kecil menengah bisa menjadi solusi menjaring lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juhani Taufik membuka sosialisasi dan bimbingan teknis pendampingan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri untuk industri kecil TKDN-IK yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Lombok Timur selama 3 hari mulai dari Senin 20 Mei hingga Rabu 22 Mei mendatang. Acara tersebut dilangsungkan di Gedung Serbaguna Raden Patik Wadira, Desa Dasar Lepong, Kecamatan Sukamulya. Dalam laporan Kepala Dinas Perindustrian Lombok Timur Haji Muhammad Azlan, kegiatan ini dianggarkan dari DAK Non-Fisik Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. DAK Kementerian Perindustrian untuk Dinas Perindustrian Lombok Timur sendiri senilai 13,6 miliar rupiah yang terbagi ke dalam DAK Fisik 11 miliar rupiah dan Non-Fisik 2,6 miliar rupiah. Melalui giat ini, Dinas Perindustrian Lombok Timur ingin memfasilitasi industri kecil dan menengah di Lombok Timur dalam mendapatkan sertifikat TKDN-IK yang dapat memperkuat posisi industri kecil dalam penggunaan produk dalam negeri. Untuk itu, sebanyak 143 pegiat IKM Lombok Timur diundang mengikuti BIMTEK sekaligus sosialisasi sertifikasi TKDN-IK kali ini. Penjabat Bupati Lombok Timur dalam sambutannya menyampaikan jika negara Tiongkok bisa berkembang pesat tak lepas dari kehadiran industri kecil dan menengah. Hal inilah yang diharapkan bisa dilakukan oleh Indonesia khususnya Lombok Timur dan nantinya industri kecil dan menengah dapat menyerap kehadiran tenaga kerja yang lebih banyak. Mimpi ini tegas Kaopik tidak bisa diwujudkan sendiri oleh Pemda Lombok Timur. Kehadiran Kementerian Perindustrian melalui DAK Lombok Timur akhirnya bisa melaksanakan inovasi baru berupa sosialisasi dan bimbingan teknis TKDN-IK. Para peserta pun diminta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menyerap informasi yang didapatkan dari para narasumber. Jadi kalau kita bermimpi atau ingin menciptakan lapangan pekerjaan, kalau kemarin itu pikiran kita hanya sektor pemerintahan, menjadi pegawai honor, menjadi office boy misalnya di kantor, ternyata itu membutuhkan dana, ya banyak sekali Pak, 60 sampai 70 miliar kita membayar non ASN ini setiap tahun. Tetapi tenaga kerja yang kita hasilkan paling-paling 6.000 sampai 7.000. Tetapi kalau kita punya modal 60 miliar, lalu IKM kita berkuat, lalu industri tidak ada, bisa jadi ribuan lapangan kerja itu akan bisa kita mulai. Saya pikir ini kan pemilih ya, kosmos, paling tidak punya 2-3 karyawan. Kalaulah kita mengundang hari ini 153, di belakang mereka kalau kali 3 saja kan hampir 500. Bagaimana kalau kali 10, bagaimana kalau kali 100? Itulah yang saya katakan, kalau yang kedua bahagia dari IKM, maka kita akan bahagia. Ini mimpi. Sementara itu, Koordinator Fungsi Makanan Direktorat IKM Pangan, Furnitur, dan Perindustrian Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Indra Akbar Dilana mengungkapkan jika Kementerian Perindustrian terus mendorong perkembangan IKM. IKM sendiri memiliki fungsi utama sebagai penyerap tenaga kerja, sebagai support untuk industri nasional, hingga pendukung pelaku ekonomi lain seperti hotel, restoran, dan kafe. Kementerian Perindustrian mendorong sertifikasi TKDN terhadap industri kecil. Adanya sertifikasi ini akan membantu produk pelaku IKM lebih mudah diserap oleh pemerintah. Mengingat pemerintah merupakan salah satu pasar yang harus bisa disentuh oleh para pelaku IKM. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 terkait dengan perindustrian bahwa IKM memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu penyerapan tenaga kerja. Tadi Bapak Bupati sampaikan IKM itu tidak perlu tenaga kerja yang banyak. Ya, 2-3 tenaga kerja sudah dikatakan menjadi IKM. Yang berikutnya, harapan kami industri kecil menengah menjadi memperkuat struktur industri nasional, artinya bisa menjadi support bagi industri lainnya. Ya,
Kalau kita dengar di Manado ada misalkan industri abon cakalang, itu bisa support ke industri besar sebagai bahan bumbunya, misalnya seperti itu. Sertifikasi TKDN bagi industri kecil. Apa yang menjadi maksud kami adalah bagaimana Bapak Ibu semua di luar tadi sektor-sektor Horeca ataupun sektor industri lainnya, harapan kita produk IKM mampu diserap oleh pemerintah. Suyut Saputra Bakti melaporkan.